Pil petir juga dianggap sebagai ujian bagi para alkemis. Alkemis memurnikan pil obat tingkat tinggi, dan tentu saja mereka harus melalui ujian pil petir. Pil obat kekaisaran terlalu tirani, menyebabkan kekuatan langit dan bumi menghancurkannya, dan jika alkemis tidak dapat melindungi pil obat, maka pil obat akan dihancurkan. Pil petir, bersama dengan peningkatan kualitas pil obat, tidak boleh diremehkan bahkan oleh Kaisar Pertempuran Bintang 4 biasa, seperti awan petir 9 warna dari pil obat kekaisaran ini. Yueru sedikit mengernyit, tetapi ada juga beberapa khawatiran di matanya. Kekuatan petir 9 warna dari pil obat kekaisaran terlalu kuat, meskipun Xiao Yan jelas sangat kuat, jadi dia lebih percaya padanya, tapi petir 9 warna bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi, bukan tidak mungkin untuk gagal di saat-saat terakhir jika tidak hati-hati. Di bawah tatapan khawatir dari anggota asosiasi dan Yueru, Xiao Yan, yang merupakan pihak yang terlibat, tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melirik petir 9 warna di langit. Tersenyum di sudut mulutnya. Untuk boneka iblis, ini benar-benar tonik yang bagus. Sebuah tawa keluar dari mulut Xiao Yan, telapak tangannya terangkat sedikit, cahaya cincin di jarinya sedikit berkedip, dan kemudian sosok boneka muncul di depannya. Meskipun boneka iblis surgawi sudah mencapai batasnya di benua Doki, tetapi tuannya Raja Naga Emas mengatakan bahwa dia masih bisa berkembang. Tuannya telah mencoba untuk memperbaiki dan memperkuat boneka iblis surgawi di dalam ring sebelumnya, jadi dia tidak banyak membantu Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan selesai memperbaiki pil obat, Raja Naga Emas akhirnya menyelesaikan perbaikan dan peningkatan boneka iblis surgawi ini. Bagaimanapun, tuannya, Raja Naga Emas, adalah raksasa sejati. Jadi dia yang terbaik dalam hal latihan fisik, oleh karena itu, masuk akal untuk dapat meningkatkan level boneka. Boneka setan surgawi hari ini dapat menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga Doseng, tetapi itu tidak berguna bagi Xiao Yan, yang telah dipromosikan menjadi Kaisar Do. Boneka setan surgawi saat ini telah diperkuat dengan cara khusus dari tuannya, dan itu bisa menjadi lebih kuat. Memikirkan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh boneka setan emas dapat menyaingi bintang 5 Dodi, napas Xiao Yan menjadi jauh lebih cepat. Kali ini, terserah kamu. Telapak tangan dengan ringan menepuk tubuh boneka, Xiao Yan tersenyum, dan segera mengangkat kepalanya dengan tajam, melihat awan petir 9 warna di langit, seolah-olah melihat ke bawah pada tatapan menghina makhluk kecil, dia tertawa dengan berani, ayo, ayo. Biarkan aku melihat seberapa kuat pil petir kelas kaisar milikmu. Awan petir 9 warna sepertinya mendengar tawa Xiao Yan. Awan petir 9 warna di langit juga menjadi lebih ganas. Seolah-olah kekuatan penghancur akan turun ke atas semut kecil yang arogan ini. Saat petir tiba-tiba menyusut, dan kemudian petir 9 warna, seperti ular raksasa, keluar dari lapisan awan, dan kemudian merobek ruang, dengan suara yang menakutkan, menghadap Xiao Yan. Platform batu menerkam dengan keras. Pergilah. Melihat petir 9 warna yang akhirnya meluncurkan serangan. Xiao Yan tersenyum, menunjuk ke kekosongan, dan berkata dengan lembut kepada boneka iblis surgawi di depannya. Teriakan itu jatuh, dan boneka iblis surgawi di depannya tiba-tiba menginjak alun-alun dengan kekuatan yang kuat, menuju langit, di depan mata semua orang yang tercengang. Melihat adegan ini, teriakan ketakutan tiba-tiba terdengar di alun-alun. Sepertinya kali ini akan gagal. Dari persepsi semua orang, boneka itu paling banyak bisa menangani pembangkit tenaga Doseng, dan bagaimana mungkin bertahan dalam menghadapi kelas kaisar 9 warna, pil obat, yang tidak berdaya untuk pembangkit tenaga Do di bintang 4. Yueru juga menghela nafas pelan, tetapi sebelum dia bisa berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa boneka iblis surgawi yang terkena guntur 9 warna, tidak hancur. Boneka ini benar-benar menyerap kekuatan pil petir. Melihat boneka iblis surgawi yang disambar petir, tetapi menjadi semakin menyilaukan, semua orang yang menonton tiba-tiba terkejut, mereka belum pernah mendengar boneka aneh seperti itu. Tidak heran kamu berani datang untuk menilai alkemis kekaisaran di usia muda. Baisu berkata kepada Xiao Yan, yang mengendalikan boneka iblis surgawi dan terus-menerus menyerap petir di atas platform batu. Boom, boom, petir di langit, seperti naga raksasa yang mengaum di langit, mengamuk di langit, dan segera membawa petir yang menyilaukan, menyapu langit dan menutupi tanah, dan akhirnya menuju ke tubuh boneka iblis itu. Petir jatuh dengan keras di tubuh boneka, dan kilatan perak yang cemerlang meluap, dan segera berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya,
yang terus-menerus di tubuh boneka, dan kemudian masuk ke tubuhnya. Kekuatan petir yang luar biasa mengalir ke tubuh boneka iblis, dan kemudian dengan cepat memperkuat tubuh boneka. Semua orang di antara penonton melihatnya dari kejauhan, dan boneka iblis surgawi seperti dewa petir, melayang di langit, dan dalam jarak 10 meter dari tubuhnya, ada kilatan guntur, dan momentum mengerikan semacam itu membuat orang melihatnya jadi takut. Di platform batu, Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Boneka mengambil semua 9 warna petir yang menembak ke arahnya. Untuk menghadapi pil petir yang sulit ini. Di atas langit, gemuruh-gemuruh bergema tanpa henti, dan awan petir 9 warna terus-menerus lebih banyak dan lebih banyak lagi petir yang cemerlang di tubuh boneka. Kerusuhan awan petir 9 warna berlangsung selama hampir 10 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Dalam 10 menit terakhir, guntur dengan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu keluar dari awan petir, tetapi untungnya, guntur ini, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun, ke boneka iblis surgawi, tetapi malah menyebabkan permukaan tubuhnya yang menyilaukan menjadi samar-samar muncul sedikit kilau merah tua, terus-menerus menutupi tubuh boneka iblis surgawi. Seperti yang diharapkan dari 9 warna, mata Xiao Yan tajam, dan dia adalah orang pertama yang melihat kilau merah gelap di tubuh boneka saat ini, matanya tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun merah tua ini sangat kecil, Xiao Yan cukup puas, dia sangat jelas, untuk membuat boneka setan surgawi berevolusi, kekuatan guntur yang sangat besar akan dibutuhkan. Pil petir 9 warna ini benar-benar suplemen yang hebat. Itu seharusnya bisa berevolusi dengan sempurna ke tingkat lebih tinggi, tetapi boneka setan langit saat ini mungkin bisa bertarung dengan Kaisar Dou Bintang 2. Xiao Yan melihat 9 warna yang mau tidak mau melemahkan kekuatannya dan perlahan memudar. Xiao Yan berkata dengan puas. Anak ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar ingin menyelesaikan bagian pertama dan bagian kedua dari mengolah roh bersama-sama. Dalam hal ini, kekuatan tahap ramuan obat akan meningkat. Bai Su bergumam. Tapi kamu menaklukkan kesengsaraan dari pil obat kekaisaran bukanlah lelucon. Dengan menghilangnya petir, dan awan petir juga perlahan menghilang. Selesai. Xiao Yan berkata, 3 tumpukan cairan dalam kuali obat sudah menyatu, dan ketika Xiao Yan melihatnya. Ramuan halus merah tua, setelah terdiam selama beberapa detik, tiba-tiba meledak ke langit penuh dengan semangat juang tirani, mencoba melepaskan diri dari kendali Xiao Yan. Kekuatan yang tampaknya biasa dan tidak terlihat mengandung kekuatan yang membuat jiwa bergetar. Xiao Yan mengenalinya sekilas. Ini adalah sarana serangan jiwa. Adapun pil kelas kaisar, mereka sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, jadi mereka ingin membebaskan diri sejak lahir. Kendali Xiao Yan memungkinkan dia untuk hidup di dunia ini. Melihat pil obat merah tua di kuali obat, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak jelas? Telah berhasil. Bagaimana bisa gagal pada langkah terakhir ini? Dia segera duduk dengan kaki disilangkan dan matanya tertutup, karena Xiao Yan juga tahu bahwa jika dia ingin kontrol yang sempurna untuk menaklukkan pil obat kekaisaran yang sulit diatur ini, dia hanya bisa mengendalikannya dari jiwanya. Kalahkan dia dengan kekuatan jiwa dan buat dia menyerah. Itulah penempaan jiwa yang dikatakan Presiden Bai Su. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa jika pil obat melampaui tingkat kekaisaran, ia memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia. Pada saat ini, hanya setelah penempaan jiwa pil obat dapat menenangkannya dan menjadi pil obat kekaisaran yang nyata. Yang disebut pelatihan jiwa adalah pertempuran jiwa. Secara umum, kekuatan jiwa yang terkandung dalam pil kekaisaran sangat kuat, dan itu akan menyebabkan trauma serius bagi setiap apoteker, tetapi ketika bertemu Xiao Yan, pil kekaisaran ini jelas meminta kesulitan. Xiao Yan adalah jiwa kaisar selain itu, dia telah mengolah jiwanya, dan bahkan ada lebih banyak bantuan dari berbagai api. Bum bum bum. Ramuan merah tua melayang di atas kuali obat, dan area sekitar ramuan itu terus memancarkan kekuatan jiwa yang terlihat. Kekuatan berubah menjadi ular sanca besar dengan taring dan cakar, terus berputar dan bergerak, seolah mencari waktu yang paling tepat untuk meluncurkan serangan fatal. Ini adalah piton raksasa yang sebanding dengan Dou di bintang 4. Semua orang merasakannya dari piton yang menakutkan. Kekuatan Xiao Yan sendiri adalah bintang 3 Dodi, dan meskipun sebagian besar apoteker memiliki kekuatan jiwa yang kuat, hanya ada sedikit seni bela diri dan keterampilan bertarung untuk mengolah jiwa, sehingga metode serangan kekuatan jiwa selalu menjadi kelemahan apoteker.
Penempaan jiwa juga untuk memperkuat kendali sang alkemis atas kekuatan jiwa sehingga bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk melancarkan serangan tak terduga. Xiao Yan memejamkan matanya dan duduk, juga mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk melawan pil obat kekaisaran. Jejak kekuatan jiwa besar terus terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan berkumpul menjadi naga energi abu-abu di bawah mata semua orang. Naga raksasa itu berteriak pada piton di langit, seolah-olah menyatakan perang ke piton yang diringkas dari pil obat kekaisaran. Aku tidak tahu bagaimana pencapaian jiwa anak ini. Kekuatan jiwa dari pil kaisar tidak bisa diremehkan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, biarkan aku melakukannya. Lagi pula, sudah menjadi hal yang baik bagi anak ini untuk melakukan ini. Di masa depan, saya harus berterima kasih kepada anak ini. Bai Su melihat pertempuran jiwa Xiao Yan. Naga raksasa itu terus-menerus digigit oleh ular piton, dan raksasa energi itu sudah memiliki lubang di tubuhnya, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Ketika semua orang melihat Xiao Yan seperti ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Perwujudan kekuatan jiwa membutuhkan kekuatan kontrol jiwa yang kuat, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Terlebih lagi, ini bukan hanya perwujudan kekuatan jiwa, tetapi juga menggunakan kekuatan jiwa setelah terwujud untuk menyerang. Jika naga energi menderita kerusakan besar, kerusakannya akan kembali ke Xiao Yan. Baru saat itulah Presiden Bai Su khawatir. Dia berpikir bahwa Xiao Yan bisa melakukan ini di usia muda. Tidak peduli apa, dia harus dilindungi. Ini adalah masa depan asosiasi alkemis. Pertempuran di langit masih berlangsung. Piton energi yang semakin padat mengejar naga raksasa, dan naga raksasa hanya bisa mundur di hadapan serangan ular piton yang kuat. Tetapi orang yang cerdas dapat melihat perbedaannya. Xiao Yan ini benar-benar kuat. Wanita berambut perak Yueru awalnya mengerutkan kening saat dia melihat naga raksasa yang mundur di langit. Dia juga khawatir Xiao Yan, tetapi dalam sekejap mata, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, sepertinya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat naga raksasa di langit dan sepertinya ada sesuatu yang diam-diam terjadi, dan dia segera mengerti. Setelah sombong begitu lama, waktunya berakhir. Xiao Yan yang sedang duduk dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras. Sudah berakhir. Naga raksasa transparan yang hampir menghilang tiba-tiba menyemburkan energi menakutkan dari mulutnya, langsung menuju piton. Piton yang diubah oleh pil obat merah tua tampaknya menyadari bahwa energi yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia terima, dan buru-buru melarikan diri, tetapi Xiao Yan telah menahannya begitu lama, bagaimana dia bisa memberikannya kesempatan ini. Kemarahan Huang Quan. Segera, dia menyerang hantu ular piton yang ingin melarikan diri. Itu adalah keterampilan bertarung dari jari Huang Quan, palem Huang Quan, kemarahan Huang Quan, dan kemurkaan surgawi Huang Quan yang diperoleh dari iblis Huang Quan. Sejak Xiao Yan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, bahkan keterampilan Dou peringkat surgawi ini tidak bisa diremehkan. Terutama kemarahan serangan jiwa Huang Quan, setiap kali Xiao Yan menggunakannya, itu memiliki efek ajaib. Bagaimana ular piton yang lolos awalnya berpikir bahwa Xiao Yan memiliki cara yang kuat untuk menyerang jiwanya mandek sesaat. Sudah terlambat itu terlalu cepat, berlalu begitu saja, tapi itu sudah cukup. Xiao Yan tersenyum. Tepat setelah kemarahan Huang Quantian menyebabkan piton mandek sesaat, energi menakutkan di mulut naga datang ke piton, sehingga piton tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Boom-boom, piton besar yang agung hancur seketika, dan pil obat gelisah di kuali obat juga terdiam. Jiwa pil obat kaisar telah dikalahkan, kamu harus menyerah. Presiden, pil obat kekaisaran ini benar-benar luar biasa, dan aku cukup beruntung untuk menyelesaikannya. Xiao Yan memegang pil obat hangat yang baru saja dia ambil dari botol giok dan mengepalkan tinjunya ke Presiden Bai Su, tiba-tiba kelelahan. King Yuan telah diam-diam menonton Xiao Yan memurnikan pil obat sebelumnya, dan melihat Xiao Yan seperti ini, dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiao Yan. Jejak ki pertempuran menyebar dari tubuh King Yuan. Xiao Yan merasa bahwa ki pertempuran ini benar-benar bisa membuatnya ki pertempuran yang hampir habis di dalam tubuh dengan cepat pulih, dan bahkan jiwanya terpelihara. Xiao Yan sangat terkejut dengan situasi ini, dia belum pernah mendengar tentang semangat juang seperti ini, tetapi dia tidak bertanya banyak tentang hal itu di asosiasi alkemis, dan segera menatap Presiden Bai Su. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Keterampilan pemurnian obat Xiao Yan benar-benar luar biasa. Saya mengumumkan bahwa Xiao Yan,
pil peringkat 1 kaisar Anda, telah lulus ujian alkemis. Presiden Baisu berkata kepada orang yang bertanggung jawab atas asosiasi yang hadir. Pada saat yang sama, kamu juga akan menjadi penatua termuda dari asosiasi alkemis kami. Menjadi penatua, ada desas-desus bahwa para tetua yang dari asosiasi alkemis setidaknya adalah pil bumi peringkat pertama dari peringkat kaisar atau kekuatan kaisar. Do bintang 4 atau lebih tinggi. Tapi menilai dari metode pemurnian Xiaoyan kali ini, penatua ini sesuai dengan namanya. Orang-orang yang hadir berkata, maaf, Presiden akan mengecewakanmu. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menjadi penatua yang berdedikasi dari asosiasi alkemis. Xiaoyan memandang semua orang dengan malu. Apa yang kamu katakan? Bairuo sangat marah.